Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, angkatan 2024, suara saya terdengar jelas? Baik dokter, terdengar jelas. Terdengar dokter. Terdengar dokter. Slide saya juga udah tampil ya. Sudah dokter. Oke, saya buka ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa sangat bermanfaat ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, selamat sebelumnya sudah masuk di blok baru di Special Sensory System ya. Untuk kuliah pertama, fisiologi kali ini kita akan bahas tentang sistem penglihatan. Jadi kalau ngomongin sistem penglihatan, kita akan bahas nervus kranial keberapa? Ayo, yang kemarin, kuliah yang kemarin, blok pertama, jangan dilupakan. Kranial berapa? Kalau sistem penglihatan, Oculomotor. Oh, ya ada oculomotorius, terus ada nervus berapa lagi? Nervus 2 dokter. Oke, nervus 2. Terus nervus berapa lagi? Nervus 4 dokter. Oke, 4. Terus berapa lagi? Nervus 6 dokter. Oke, ya 6 ya. Jadi jangan konsepnya jangan memikirkan oh ini mata penglihatan. Oh, penglihatan berarti nervus 2 optik. Enggak ya. Karena dari organ mata sendiri itu dari palpebranya aja sama pergerakan bola mata itu diatur sama nervus kranial yang berbeda. Bahkan nervus facialis, nervus ketujuh itu juga berperan benar menginervasi bagian tertentu dari mata kita. Oke. Oke, learning objektifnya untuk kuliah kali ini adalah teman-teman harus tahu dulu satu struktur komponen dari penglihatan karena ini penting banget. Kalau tahu strukturnya, jadi nanti akan tahu fungsinya sehingga nanti bisa dianalisis. Nanti fungsinya harus tahu, kemudian regulasinya juga harus tahu. Oke, pertama kita lihat dulu di sini. Jadi secara mekanisme protektifnya, mata itu dilindungi bagian luar itu dilindungi sama tiga bagian. Yang pertama itu dari kelopak matanya sendiri. Kemudian nanti ada air mata, kemudian ada bulu mata ya. Rambut mata ya harusnya ya, bukan bulu mata ya. Uh, ini sangat penting sekali kalau misalnya ada benda asing kayak ada serangga, kita akan otomatis untuk medipkan mata kita. Kemudian kalau misalnya ada debu, debris-debris atau sesuatu, misalnya ada cairan tertentu ketika mata kita menutup beberapa bagian yang tadi, debris atau benda asing tadi akan tersangkut mungkin di bagian bulu mata kita. Kemudian kalau misalnya memang pun ada beberapa yang masuk misalnya ke mata, otomatis secara mekanisme protektif itu nanti air mata kita kan pasti akan lebih banyak dikeluarkan ya. Oke, kemudian kalau kita lihat secara struktural yang lainnya, kalau kita sayat nih ya gitu ya. Kalau dari depan ke belakang itu sebenarnya nanti secara histologi nanti dibagi jadi 3 lapisan. Nah, kalau kita lihat dari luar, struktur yang terluarnya itu adalah konjungtiva ya. Konjungtiva itu yang bukan yang putih-putih ya, tapi dia lapisan bening sebenarnya. Lapisan bening nanti ada konjungtiva yang di apa namanya bola matanya sendiri, ada juga yang di bagian palpebranya. Jadi nanti di bagian yang ini nih yang bening-beningnya atau di bagian kalau kita balik nanti pemeriksaan mata harus membalikkan kelopak mata superior itu balik di lapisan yang bening-beningnya itu sebenarnya konjungtiva. Yang di bawah pun itu juga yang bening itu lapisannya adalah konjungtiva ya. Terus abis itu setelah konjungtiva lapisan yang ini terus bagian yang bening lagi sebenarnya ya. Jadi ini yang warna biru ini bukan berarti satu kesatuannya langsung biru ya, tapi ada lapisan yang bening dulu namanya kornea. Nah, di belakangnya
di belakang kornea ini nanti ada sebenarnya ruangan ya. Ruangan ini nanti anterior chamber. Nanti ada pemeriksaannya ya untuk melihat nanti untuk glaukoma apakah dia dangkal atau dalam ya, salah satunya nanti waktu pemeriksaan. Kemudian nanti di bagian yang berwarna ini, yang berwarna namanya iris. Nanti kan setiap ras itu punya secara genetik beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita lihat warna iris kita warnanya coklat atau kehitaman, otomatis itu berarti secara pigmen itu kita lebih banyak dibandingkan sama yang warna biru. Warna biru itu pigmennya sedikit. Atau ada warna yang irisnya warnanya hijau, itu sedang ya berarti ya pigmentasinya. Kemudian di antara iris ini ada celah namanya pupil. Pupil ini mediasi untuk cahaya. Kan kita kalau mau ngelihat itu harus ada cahaya ya, mediatornya ya. Nah, ini harus masuk melalui pupil ini tadi. Di belakang pupil, di antara pupil dan si lensa, ini namanya posterior chamber nanti. Nah, kemudian di belakangnya posterior chamber itu nanti ada si lensanya ini nanti. Lensa ini digantung sama ligamentum suspensorium ya. Sama ada nanti yang penting lagi adalah di sini ada badan siliar di sini. Nah, ini pentingnya apa nanti kita untuk bahas glaukoma nanti ke arah sana. Kemudian kalau kita belakang lagi, lapisan yang paling belakang lagi ini sebenarnya adalah banyaknya pembuluh darah ya. Ada pembuluh darahnya dan ini adalah lapisan koroid ya. Yang tadi, sorry, ini aku lupa tadi bagian terluar lagi ya. Bagian terluar lagi namanya ada sklera ya. Jadi selain tadi konjungtiva, kornea, ada sklera. Lapisan yang terluarnya. Kemudian lapisan tengahnya tadi masih ke bagian koroid juga, ini bagian koroid. Kemudian lapisan yang paling terakhir namanya retina. Nah, retina ini adalah bagian lapisan yang paling banyak sarafnya nanti ya. Selain ada pembuluh darah, ada sarafnya juga, dan itu tempat yang penting untuk mentransmisikan nanti dari potensial aksi ya, dari stimulusnya. Reseptornya berarti kan reseptor cahaya yang menerima cahaya itu, kemudian nanti ada terjadinya potensial aksi, depolarisasi, kemudian nanti diteruskan baru ke nervus 2 kita, optikus kita, baru nanti dilanjutkan diteruskan ke pusat penglihatan di otak kita. Oke. Nah, saya bahas terlebih dahulu bagaimana si air mata kita beregulasi ya. Jadi air mata kita itu dipersarafi oleh nervus ketujuh. Ya, seratnya adalah parasimpatetis. Jadi bukan simpatis tapi parasimpatis. Nah, ini glandulanya itu ada di bagian dekat pelipis ya, bagian lateral dari bagian mata, bagian atas lateral superior. Kemudian setelah diproduksi di glandula lacrimalis, nanti akan disalurkan ke ductus lacrimalis. Nah, sepanjang dari palpebra ini gitu ya, bagian superior maupun inferior, nanti ini akan diteruskan dari ductus ke bagian ke canaliculus ya. Setelah ke canaliculus kemudian ke sakusnya. Sakus lacrimalis. Kemudian ke bagian nasolacrimalis ductus. Nah, jadi ini bisa jadi alasan kenapa ya kalau kita nangis hidungnya juga meler ya. Atau waktu pilek kenapa matanya kok jadi gatal berair. Nah, bisa jadi yaitu karena infeksinya bisa sangat bolak-balik ya. Atau ya air mata tadi keluarnya nggak cuma lewat pipi aja gitu ya, tapi juga lewat hidung. Kemudian hal yang pentingnya apa nih gitu ya, nanti kalau udah masuk klinis nanti kalian akan ketemu namanya dacryoadenitis ketika di bagian glandulanya misalnya terjadi infeksi, atau dacryocystitis ketika bagian sakusnya itu mengalami infeksi. Nanti coba dilihat bagaimana penampilannya ya. Oke, terus, nah sekarang kita masuk ke pergerakan bola mata. Bola mata kita tadi teman-teman juga udah lihat ya, udah tadi kayaknya udah paham. Ada beberapa yang sudah menyebutkan kalau
pergerakan bola mata kita itu nggak nervus 2 gitu ya. Ada 3 nervus yang bertanggung jawab pada pergerakan bola mata kita. Kelainan apa yang terjadi ketika ada gangguan dari salah satu atau beberapa dari ketiga nervus ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang udah baca? Izin menjawab dokter. Kalau terjadi gangguan itu berarti tidak ada terjadinya kontraksi dari otot untuk menoleh ke kanan, ke kiri, untuk matanya seperti itu. Atau ke atas ke bawah gitu dokter. Oke, itu kelainannya apa istilahnya? Bahasa awamnya aja deh. Orang sering ngomongnya juling ya. Atau istilahnya kedokteran adalah strabismus. Nah, jadi nanti makanya kalau dia ternyata kok dia mata kanannya bisa noleh ke bagian misalnya dekstra. Nah, tapi kok mata kirinya itu tidak ke bagian nasal. Nah, berarti kira-kira ada kelainan di nervus berapa? Kira-kira dekstra atau yang sinistra yang bermasalah kira-kira? Ini soal yang akan contoh banget, sering banget keluar UKPPD atau ujian ya. Ada kelainan nggak? Kalau dia mau nengok sebelah kanan, yang mata kanan bisa nih ke dekstra. Terus abis itu mata kirinya itu tidak mampu untuk ke bagian nasal. Berarti kelainannya di mana? Izin menjawab dokter di bagian medial rectus itu, otot medial Ya, rectus. jadi nervus ketiga ya, bisa jadi karena si bagian medial rectusnya itu tidak terinervasi ya. Jadi benar, jadi kelainannya muskulusnya ini, tapi nervusnya nervus 3 gitu ya. Atau yang tadi, misalnya dia maunya harusnya nengoknya ke bagian dekstra, tapi mata kanan tuh nggak ke lateral, tetap aja nih di bagian ini. Yang mata kirinya masih tetap ke nasal. Nah, berarti nervus 3-nya bagus yang mata kiri, tapi mata kanan itu ada gangguan di nervus berapa? Abdusen nervus ke-6. Iya, nervus ke-6 ya, gitu ya. Jadi kelainannya ada di musculus lateralis gitu ya. Jadi lihat nih arahnya. Ini udah enak banget ini gambarnya. Jadi kalau misalnya nervus abdusen itu hanya satu yang diinervasi ya. Jadi lateral rectus ini. Kemudian kalau yang troclear, nervus keempat, itu dia mempersarapinya superior obliquus ya. Jadi ini di bagian sini dia agak ke medial tapi oblik ya, bagian superior. Nah, sedangkan yang lain-lainnya ini ada 5 musculus ini itu diinervasi sama nervus ketiga, oculomotorius. Oke, ini yang tadi saya sebutkan di awal ya. Jadi tadi secara anatomi seperti ini, terus kalau kita bedah lagi, maksudnya secara histologi, lapisan itu ada fibrous, vaskular, sama retina. Retina ini nama lainnya adalah inner tunic. Jadi lapisannya. Fibrous itu otomatis kan kalau dalam histologi kan dia itu jaringan yang keras ya. Dan dia avaskular. Jadi kalau misalnya ketemu nih pasien nanti kok ada vaskularisasi di kornea, berarti ada abnormalitas ya. Terjadi abnormalitas karena harusnya kornea itu bening, nggak dia avaskular. Kemudian lapisan keduanya itu ada vascular tunic. Jadi di sini di koroid ini warna hijaunya ini sudah saya tandai, iris, kemudian badan siliar, ini adalah bagian dari lapisan kedua ya. Jadi dia kaya dengan vaskularisasi. Dan yang lapisan ketiga itu ada si retina kita. Kemudian saya dikit dulu bahas sedikit tentang fungsi-fungsinya. Jadi kalau kornea itu sebenarnya media refraksi terbesar
dibandingkan sama ada 3 media refraksi lainnya. Kemudian bagian terluar tadi sklera. Sklera itu kan yang warna putih ya. Jadi dia untuk compact, untuk menjaga bentuk mata itu tetap seperti itulah gitu ya. Dan dia memproteksi karena dia disusun sama jaringan fibros, otomatis keras ya. Jadi untuk memproteksi bagian yang dalamnya ini yang lebih sensitif, yang vaskular, kemudian banyak di bagian retina kan banyak juga persarafannya. Kemudian untuk bagian lapisan vaskular yang bagian iris itu karena di pinggir-pinggir dia iris, tengahnya itu adalah pupil, sebenarnya dia juga berfungsi sebagai regulasi dari banyak atau sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mata kita. Kemudian kalau badan siliar nanti berhubungan sama produksi aqueous humor. Jadi itu untuk glaukoma, apakah nanti kalau terlalu berlebihan bisa terjadi glaukoma ya. Terus abis itu secara umumnya aqueous humor tuh untuk memberikan nutrisi bagi mata kita, terutama bagian yang anterior ya. Kemudian koroid supply ya untuk peredaran darah ya di sini kan dia. Kemudian dia mengabsorpsi juga nih, kalau misalnya ada cahaya yang masuk lewat pupil, dia akan mengabsorpsi dari beberapa cahaya yang masuk ke mata. Kemudian retina, tempatnya untuk regulasi tadi, impuls tadi, reseptornya, kemudian nanti terjadi potensial aksi, baru terjadinya proses yang tadi penglihatan, dan kita bisa melihat, oh ini apa yang dilihat gitu ya, bisa melihat warna hijau, warna biru misalnya nanti. Itu ada regulasinya. Kemudian lensa itu sebagai media refraksi juga. Jadi kornea yang pertama, yang kedua adalah media refraksinya adalah lensa. Kemudian selanjutnya adalah yang tadi ruangan, saya bilang ini di depannya dari iris dan di belakangnya kornea itu ada namanya anterior cavity ya. Nah, tempatnya aqueous humor tadi dari regulasi badan siliar di sini nanti akan melalui celah-celah ini nanti akan keluar, tapi nanti akan direabsorpsi lagi. Jadi tetap diproduksi, disekresikan, kemudian akan diekskresikan ya, diabsorpsi dia ke kanal squam nanti. Oke, terus abis itu bagian tengah-tengahnya ini juga berisi dari nutrisi-nutrisi ya, badan vitreous ini di sini, vitreous chamber nanti, cairan vitreous ada di sana juga, dan dia juga fungsinya adalah untuk menjaga bentuk bola mata itu tetap seperti itu. Oke, sekarang kita ngomongin aqueous humor. Aqueous humor tadi diproduksinya sama badan siliar. Nah, badan siliar ini nanti diregulasi melalui celah-celah di sini ya, di antara si lensa, berarti kan ini posterior chamber, kemudian nanti melalui pupil, nanti dia akan ke bagian anterior chamber. Nah, nanti di sini ada kanal sclem namanya, atau di sini kalau di gambarnya namanya scleral venous sinus. Jadi ini adalah vena ya. Diabsorpsi di sini nanti akan diserap. Jadi kalau misalnya kanal sclemnya ini tertutup, berarti kan di sini akan terjadi peningkatan kan produksi dari cairan aqueous humor, tegangannya pasti akan meningkat. Nah, normalnya tekanan bola mata kita itu hanya berkisar 15 mm air aksa, tapi rentanannya 12 sampai 20. Jadi, kalau lebih dari 20 atau saya beberapa literatur itu 21 ya, itu potensial untuk glaukoma. Nah, kalau glaukomanya itu misalnya di sini ya, di sini tertutup nih ya, tadi ada debris atau ada sesuatu di sini yang menghalangi proses tadi dari posterior chamber ke bagian anterior, itu disebut sebagai glaukoma sudut tertutup. Nah, makanya nanti akan di waktu pemeriksaan mata, nanti di skilab ya, nanti kan dilihat, nanti anteriornya itu dia dangkal atau malah dalam ya, gitu ya. Kalau dangkal kan dia berarti ada sesuatu nih itu. Nanti kita bahas lebih lanjut waktu skilab. Kemudian selanjutnya ini udah ya untuk produksi dan reabsorpsi dari aqueous humor. Selanjutnya apa sih penglihatan itu?
Jadi penglihatan itu adalah persepsi kita terhadap suatu objek yang ada di lingkungan kita, yang direfleksikan dari cahaya yang dikeluarkan dari suatu benda tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini warnanya biru ya, ungu. Ini warna ungu karena pada bagian ini refleksi yang diberikan itu berkisar antara cahayanya adalah 400 nanometer. Sedangkan ini teman-teman bisa lihat ini warnanya warna merah. Karena ketika bagian ini terrefleksikan, ini berarti dia bisa menyerap atau merefleksikan cahaya yang ditangkapnya itu sekitar 700 nanometer. Nah, mata kita ini kalau kita lihat rentan gelombangnya, itu bisa melihat antara 400 sampai 700 nanometer. Nah, kemudian selanjutnya kita ke bagian proses penglihatan. Proses penglihatan itu ada 3 ya, poin utamanya. Pertama, ketika mata kita masuk dulu prosesnya, terus nanti lensa akan memfokuskan untuk bisa jatuh ke fovea kita di bagian retina. Kemudian ketika itu nanti kan udah jatuh cahayanya, nanti reseptor yang di retina itu akan mentransduksikan cahaya energinya itu nanti dikonvert ke energi berupa elektrikal. Sehingga nanti akan diteruskan ke nervus kedua kita, pathway-nya nanti, untuk dikirim ke bagian pusat penglihatan kita di otak kita, dan baru kita akan meregulasi nanti. Nanti ada ke primer sama sekunder ya. Primer itu memang pusatnya, saya melihat ini, terus nanti ini lihatannya apa ya, ngelihatin apa ya, nanti ada memori lah, nanti ada, nanti setelah itu nanti saya akan bertindak apa setelah misalnya melihat suatu objek, itu ada regulasinya di otak kita. Oke, selanjutnya kita ke bagian ini dulu ya, bagaimana mata tadi yang menerima cahaya tadi. Oke, tadi mata kita, salah satu pemeriksaan mata adalah pemeriksaan pupil. Ketika kayak misalnya kita melihat mayat ya, mayat itu kalau kita tes refleks dari siliarnya, itu pasti akan dilatasi terus, seperti ini ya, bukan yang seperti ini. Kalau kita normalnya, yang masih hidup nih ya, itu ketika dikasih cahaya, itu pasti nanti akan kontraksi ya, akan nanti memberikan stimulasi ke parasimpatis, ke nervus ketiga. Ingat, nervus ketiga ya untuk pupil, bukan nervus kedua. Nervus ketiga nanti untuk mengkontraksikan dari muskulus sirkular. Jadi ini kalau di pupil itu ada dua jenis muskulus ya. Ada yang muskulus sirkular, ada muskulus radial. Kalau ada cahaya yang kontraksi adalah muskulus siliar. Sehingga nanti akan menyebabkan dia kontraksi, jadi mengecil si pupilnya. Tapi ketika dijauhkan si mata dari senternya, misalnya waktu kita periksa pupil, maka yang menstimulasi adalah cabang dari nervus ketiga yang simpatis. Nanti akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari muskulus radial atau dilator pupil ya. Nah, ini nanti akhirnya menyebabkan adanya dilatasi dari pupil kita. Oke. Ada yang bingung? Aman ya? Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan pasti. Dok, kenapa ya kalau misalnya disenterin, kalau misal pemeriksaan tidak langsung ya, pemeriksaan pupil tidak langsung, di mata kanannya ditutup misalnya ada penutupnya ya, antara hidung di nasal kita. Terus satu mata disenterin, kok tiba-tiba yang mata kirinya juga ikutan ngecil juga ya itu. Itu kayak gimana ya prosesnya? Nah, proses itu terjadi karena adanya ini. Kalau kita lihat, cahaya itu ketika masuk tadi, itu nanti akan ada 2 bagian ya. Jadi ada yang bagian nasalnya, ada bagian temporalnya. Nah, nanti setiap sisi, misalnya yang kanan nih yang di center ya, yang kanan yang di center.
Walaupun yang kiri itu tidak di center, nanti akan ada namanya Ediger-Wetzpal nukleus di sini, itu untuk di bagian bersilangan, sehingga nanti akan memberikan output ke bagian sisi yang sinistra untuk juga ikut melakukan konstriksi, ya seperti itu ya. Jadi ini bedanya direct indirect. Kalau direct otomatis ya ini di pupil disenterin, nanti akan konstriksi, terus habis itu kalau yang dilatasi kita amati yang sebelah kanan, kita sinari sebelah kanan, tapi ya kita amati yang sebelah kirinya gitu ya. Karena ada persilangan ini, dan nggak cuma satu aja, jadi ada dua jalur. Oke, terus kita udah tadi cahayanya sudah diatur ya, udah masuk tadi dilatasi atau konstriksi. Kemudian sekarang kita masuk ke media refraksi. Jadi refraksi itu adalah dibiaskan ya, Dek. Jadi kayak cahaya yang masuk itu untuk bisa sampai ke retina itu perlu dibiaskan. Nah, pembiasan itu punya dayanya. Jadi kekuatan refraksi kita secara total mata manusia normal itu sekitar 59 dioptri. Nah, ada 4 media refraksi kita, ya ini yang pertama tadi kornea saya sudah sebutkan, kemudian ada aqueous humor, kemudian ada lensa, sama yang terakhir adalah vitreous humor. Nanti kalau kita bandingkan antara keempat media refraksi ini, yang paling besar, 2/3 dari 59 ini, yang paling besar adalah kornea. Karena kalau kita lihat media refraksinya dari kekuatan power refraksi dari udara nih ya, itu kan 1. Mau ke kornea itu ada peningkatan sekitar 0,38. Nah, itu sekitar 2/3-nya dari 59 ini. Sisanya baru kekuatan yang kedua itu banyak di bagian lensa. Itu ya. Oke, terus habis itu, nah nanti kita akan pemeriksaan visus ya. Teman-teman akan belajar itu nanti di skill lab maupun waktu kita praktikum juga. Biasanya pasien itu dengan kelainan mata ya itu mengeluhkan tuh kan mata saya kabur gitu ya. Nah, kabur itu adalah gejala umum. Untuk tahu, oh ini adalah kelainannya di media refraksi atau bukan karena media refraksi, ya. Contohnya karena media refraksi berarti misalnya ada kerusakan pada korneanya atau ada kekaburan pada katarak ya misalnya contohnya, berarti kan ada kekeruhan pada lensanya berarti. Itu berarti memang karena media refraksinya yang bermasalah gitu ya. Tapi kalau kabur bukan karena media refraksi, misalnya contohnya ada retinitis, misalnya diabetikum, misalnya karena diabetes retina sarafnya bermasalah, dia kabur gitu ya. Nah, itu juga bisa, tapi bukan karena media refraksinya yang bermasalah. Nah, nanti makanya pada saat pemeriksaan visus nanti akan dikoreksi dengan cara kita melakukan pemeriksaan dengan pinhole. Nah, itu kan untuk menstimulasi menstimulasi akomodasi, kekuatan akomodasi kita. Jadi ini bermasalah akomodasinya atau tidak. Kalau bermasalah memang akomodasinya kemungkinan besar karena permasalahan dari media refraksinya, sehingga kita bisa mungkin kalau misalnya karena lensanya misalnya berarti bisa menggunakan kacamata, atau mungkin ketika ada pemeriksaan tambahan setelah dilihat oh lensanya mengalami kekeruhan misalnya karena katarak, berarti harus dioperasi misalnya kataraknya ya. Oke. Nah, sekarang saya bahas tentang akomodasi. Akomodasi itu adalah kekuatan suatu lensa untuk memfokuskan. Oke, ketika ini sama ya, lagi-lagi nervus ketiga yang menginervasi ya, bukan nervus kedua, untuk akomodasi dari si lensa kita. Jadi ketika kita melihat jauh, yang teraktivasi adalah saraf simpatisnya. Saraf simpatis ini akan membuat si
musculus ciliarisnya di sini ini relaksasi. Kalau ini relaksasi, berarti ligamentum suspensorium yang sebagai penggantungnya ini akan berkontraksi, sehingga akan menyebabkan si lensa kita ini akan jadi lebih pipih, lebih lebih pipih flat ya, sehingga kekuatan daya lensanya tuh akan lebih rendah ya. Sementara ketika kita melihat dalam jarak yang dekat, itu akan diinervasi oleh saraf parasimpatis dari nervus ketiga, di mana itu terjadinya kontraksi dari musculus ciliaris. Berbeda sama yang tadi, yang kebalikannya, berarti ligamentum suspensoriumnya nanti akan relaksasi, sehingga nanti ini akan menggantung si lensanya, sehingga akan membulat dan kekuatan dari lensanya akan meningkat. Seperti itu ya. Oke. Terus habis itu, saya ke sini. Kita kelainan akomodasi ya. Yang pertama, kita lihat ketika mata normal, yang ini ya, bagian atas, emetropi ya. Jadi, suatu cahaya yang masuk itu harus jatuh tepat di fovea atau di bagian retina kita. Dia nggak boleh di depan atau di bagian belakang. Kalau nggak tepat ya, kita nggak akan bisa melihat dengan jelas. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi dari rabun jauh, miopi kah, atau rabun dekat hipermetropi, kok bisa terjadinya perbedaan ya, cara melihat kok bisa kabur gitu ya. Nah, yang pertama kita ke miopi, rabun jauh dulu. Jadi rabun jauh itu sebelum dikoreksi, itu sebenarnya kesalahannya atau kekurangannya adalah di satu, bola matanya itu terlalu panjang sehingga nanti titik jatuhnya dari bayangan itu jatuhnya di depan retina, atau dia lensanya itu memang terlalu kuat ya, sehingga karena dia terlalu sering berakomodasi ya, terlalu kuatnya ini, sehingga nanti untuk mata rabun jauh atau miopi nanti akan kita koreksi dengan lensa konkav cekung ya. Gunanya apa? Konkav ini nanti akan menyebabkan terjadinya penyebaran dari cahaya yang masuk. Ini kan cahaya nih masuk, terus nanti akan disebarkan sehingga nanti akan jatuh di titik yang pas di retina kita. Nah, ini bergantung nanti kekuatan lensanya, pemeriksaan bergantung nanti dioptrinya berapa. Kemudian kalau untuk rabun dekat itu kebalikannya, karena aksis bola matanya itu terlalu pendek sehingga nanti bayangannya itu jatuhnya itu di belakang retina, atau dia lensanya terlalu lemah. Nah, kebalikannya dikoreksi dengan lensa lensa konveks cembung ya. Gunanya adalah untuk mengkonvergensikan atau mengumpulkan agar titik cahaya itu bisa jatuh pas juga di retinanya, sehingga penglihatan yang tadinya kabur bisa lebih jelas. Nah, kemudian kita bahas retina. Tadi sudah sampai ke sini ya, ke lensa, kemudian diteruskan, akhirnya jatuh nih ke bagian retina. Retina khususnya adalah nanti bagian fovea yang merupakan tempat titiknya nanti lebih banyak persarafan itu, reseptor-reseptornya itu di bagian fovea. Nah, di retina itu ada lapisan-lapisannya. Nanti kalau teman-teman sudah kuliah histologi, secara lapisan tuh banyak banget, dan jenis dari saraf perifernya itu jenisnya banyak ya. Ada bipolar, kemudian ada yang bentukannya amakrin sel, terus ada yang bentukannya ganglion. Tapi kalau untuk secara pigmentasi, jadi untuk persarafan untuk melihat atau bisa membedakan warna, itu ada dua, yaitu yang batang atau yang kerucut, kon atau rod. Nah, yang bagian fovea ini hampir mungkin 90% itu banyak terakumulasi
yang bagian kerucut itu di bagian fovea, sehingga kita bisa melihat, bisa membedakan warna. Dan ini lebih pekat pada saat ada cahaya. Kalau misalnya cahayanya redup atau kita pada saat malam hari ya tidak ada cahaya gitu ya, remang-remang, nah itu penglihatannya tuh lebih banyak difokuskan teraktivasi itu dari rodnya. Oke. Terus nanti setelah dari apa namanya sudah reseptornya, kemudian terjadinya potensial aksi tadi ya, dari fotoreseptor, kemudian nanti terjadi potensial aksi dan akan diteruskan ke nervus kedua, optik nerve-nya. Oke, saya bahas dulu lebih terperinci ke bagian retina dulu ya. Jadi bagian batang ini ya tadi seperti yang saya bilang itu dia tidak sensitif terhadap cahaya ya. Jadi cahaya yang redup, kemudian malam hari atau istilahnya adalah skotopik ya. Ini dia hanya bisa membedakan satu warna aja. Jadi monokromatik. Karena dia cuma punya satu pigmen aja pada di bagian si rodnya ya. Cuman punya pigmennya adalah rhodopsin. Sedangkan kalau yang di bagian kon, dia itu respon terhadap cahaya, kemudian dia punya 3 pigmen yang ada, yakni ada warna merah, kemudian hijau ataupun biru. Kemudian ini tadi saya bilang ya 20:1 ya. Jadi jumlahnya yang sel yang konnya itu di bagian fovea itu akan lebih banyak itu di bagian fovea ya konnya. Oke, terus sama satu lagi kayaknya saya perlu, ini vitamin A ya. Jadi dalam proses penglihatan, vitamin A itu sebagai mediator ya. Jadi makanya kenapa kekurangan vitamin A itu bisa membuat adanya rabun senja ya. Nanti teman-teman bahas nanti ada rabun senja, ada derajatnya, kemudian nanti ada dosisnya berapa vitamin A yang harus diberikan ya. Kemudian ini adaptasi. Jadi teman-teman pernah nggak masuk dari tempat yang kayak misalnya lagi panas-panasnya gitu ya, keluar lagi siang jam 12 mungkin lagi terik-teriknya, kemudian masuk ke ruangan yang belum ada cahayanya, terus tiba-tiba gelap gitu. Jadi ngeblank kan, ada agak beberapa saat untuk bisa beradaptasi sama keadaan lingkungan gitu ya. Nah, ternyata sel kon maupun sel batang ini tadi itu tuh punya adaptasinya. Dan kalau kita lihat si konnya tadi, kerucutnya ini adaptasinya lebih cepat dibandingin sama yang gelapnya. Makanya nanti ketika dia terang, untuk beberapa saat yang dari terang, kemudian ke bagian yang apa namanya bagian yang redup ya, nanti akan apa namanya lebih dominan di bagian yang kan tadinya kon, terus tiba-tiba harus beradaptasi si rod. Nah, rodnya ini kan butuh waktu yang lebih lama kan, dan ini ada convertingnya. Jadi antara dari retinal nanti ada zatnya namanya retinal, nanti convert ke menjadi vitamin A. Nah, sehingga nanti akan lebih sensitif kita terhadap cahayanya dan responnya akan lebih cepat terhadap adaptasi dari cahaya. Kemudian ketika misalnya kita terlalu lama di tempat yang gelap nih, gitu, nanti convert cahayanya untuk sensitivitas terhadap pigmen itu nanti kebalikannya. Jadi vitamin A ini nanti akan dikonvert lagi ke retinal, sehingga nanti sensitivitas terhadap cahaya pigmennya itu akan lebih cepat, lebih meningkat, sehingga bisa beradaptasi terhadap keadaan yang gelap tersebut. Nah, sekarang kita ke bagian penglihatannya. Ini untuk melihat ini istilah-istilah dia butanya itu parsial kah gitu ya, atau dia homonim atau hemianopsia homonim ya. Ini terkadang
Kalau saya sih pasti akan kayaknya keluar ya, soal yang kayak gini. Tapi kayak UKM PPD kayak beberapa kali mungkin akan keluar juga. Jadi untuk melihat, jadi kelainannya itu ada di mana. Sama seperti tadi pupil ya. Jadi ada jaras-jaras yang kalau satu mata ini nggak cuman sisi kanan aja nih, tapi juga ada sebagian jarasnya itu akan dikirimkan ke bagian sisi kontralateralnya. Nah, jadi kalau mata ini kan masuk nih gitu ya, masuk ke terus habis itu diterima ke nervus optik, nervus kedua. Kemudian nanti sebagian nih, misalnya yang bagian lateral nih yang mata kanan ya, lateral nanti ipsilateral menuju ke optik chiasma. Sebagiannya ini diteruskan dari chiasma ke nanti ke optic tract, kemudian ke talamus. Nah, dari talamus nanti khususnya talamus itu kan kayak terminal ya. Ada banyak banget nanti dari reseptornya tadi, apa namanya sensornya tadi, kita mau kemana nih gitu ya. Nah, khususnya yang menerima adalah lateral geniculatus nucleus ya. Nah, nanti kita akan teruskan itu ke bagian pusat dari penglihatan kita yang ada di korteks. Nah, di sisi lain sebenarnya beberapa jarasnya juga tadi kan dari talamus nih. Talamus tadi dikirimkan lagi nih yang sebagian ada yang diteruskan ke otak, sebagian lagi juga akan diteruskan ke bagian yang kontralateralnya gitu ya. Nah, di sisi lain juga di bagian yang nasal ya, jaras yang dari optik yang bagian nasal untuk mata kanan ini akan disilangkan di bagian chiasma optik itu langsung, kemudian untuk ke bagian kontralateral dari bagian korteks kita di bagian apa namanya talamusnya, sehingga kita bisa melihat nih kalau misalnya ternyata contoh kalau misalnya ada lesi kerusakannya ada di nervus optik yang bagian kanan, maka kira-kira penglihatan pasien tersebut dia butanya kayak gimana? Ada yang bisa jawab? Kalau dia ada lesinya di nervus kedua di sini. Nggak ada yang bisa jawab? Oke, jadi kalau dia lesinya di sini, otomatis dia akan buta mata kanan total, ya. Tapi kalau misalnya lesinya ada di chiasma, ya di chiasma, maka dia akan mengalami buta di bagian lateralnya. Sorry, bukan lateral, di bagian temporalnya. Jadi hemianopsia bukan homonim. Homonim itu dia di sini. Oke, jadi saya lupa lagi ya istilahnya ya. Jadi yang dilihat itu cuman bagian temporalnya aja nanti. Ya. Jadi cuman di bagian tengah, nasal kanan kiri itu nggak bisa. Cuman bagian temporalnya aja, kanan kiri yang bisa kelihatan. Tapi kalau misalnya yang lesi, misalnya di sini ya, yang nomor 3 ini ya, ini baru yang namanya hemianopsia homonim. Jadi satu sisinya, jadi kalau misalnya, ini kan sebelah kiri ya, sebelah kiri dari traktus optikus yang lesi ini ya. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan nggak ada nih. Sorry deh, kok kayaknya aku salah ya. Benar-benar. Nah, berarti nanti dia cuma bisa ngelihat hemianopsia homonim. Jadi satu sisi, jadi cuma bisa ngelihat bagian kiri temporal, kemudian bagian yang kanan ini cuma bisa lihat yang di bagian area nasalnya. Ya, bagian yang temporal yang dekstra itu nggak bisa kelihatan, yang hijau-hijau ini nggak kelihatan dia, karena ini lesinya di sini. Nah, dia cuma bisa ngelihat di area yang merah-merah aja. Gitu. Oke.
Terus abis itu kita ke bagian sini. Tadi ini ya, lateral geniculus nucleus di thalamus. Nah, kalau di breakdown lagi, itu sebenarnya sebagai pusatnya, tracknya, tempat ibaratkan sinyal nih, terminalnya di situ. Nah, sinyal yang tadi, terminal si busnya tadi, ini mau diarahin mau kemana nih gitu ya. Nah, di sini ada 6 dari percabangan di mana 3 sampai 6 itu disebut sebagai parvoselular, 1 sampai 2 itu disebut sebagai magnoselular. Nah, layer 1, 4 sama 6 itu nanti akan mempersarafi atau bertanggung jawab pada kontralateral mata. Jadi kalau misalnya ini mata kanan, berarti bagian yang 1, bagian yang 4 sama bagian yang 6 ini akan diteruskan ya kan, 1, 6 ke bagian yang kontraknya, sebelah kiri. Tapi kalau yang 2, 3 sama 5 ini untuk mata nanti akan diteruskan sinyalnya untuk bagian yang sisi mata ke yang bagian yang kanan. Gitu. Kemudian nanti setelah sudah diteruskan tadi ya gate-nya tadi nih ya, ini kan diteruskan nih. Nah, itu diteruskan ke daerah di otak kita, primary visual cortex-nya adalah area ke-17. Kemudian, selain itu, selain dia menerima, nanti akan diteruskan lagi ke bagian area mesenpalon, nanti atau bagian yang lainnya, untuk menstimulasi atau mengolah lagi nih, apa yang kita lihat itu apa sih gitu, dan apa yang akan kita lakukan setelah melihat itu. Nah, agak akan banyak reaksinya setelah melihat suatu stimulus kan. Kemudian satu hal lagi, ada yang namanya sistem inhibitorinya juga ya. Jadi ada bagian melalui selective portionnya di bagian dorsolateral geniculus nucleus ini, dia memblok ini sinyal mana nih gitu loh, hal yang tidak penting. Kayak misalnya saya melihat layar ini ya, kalau kita lihat kan sebenarnya lapang pandang kita lebar ya, Dek. Saya bisa melihat di sisi kanan saya ini ada mouse, terus di sisi kiri saya ada HP. Tapi mata saya sebenarnya ada di di laptop saya gitu ya. Nah, hal-hal yang tidak penting yaitu bisa aja untuk tidak dimasukkan ke dalam otak kita, jadi kayak diabaikan gitu loh. Oke. Sekarang kita ke visual cortex-nya. Tadi saya bilang primary itu area 17 ya tadi, primary cortex-nya. Kemudian nanti ada secondary visual area juga di sini bagian sebelah sini ya. Jadi nanti ini untuk mengasosiasikan ya. Jadi apakah ini perlu setelah kita melihat ini terus kita harus mendengar sesuatu, apakah kita harus bertindak misalnya harus mendekati atau mengambil. Nah, itu setelah kita mengintegrasikan dengan area otak lainnya. Karena ini kita secondary itu untuk menganalisis dari artinya dari apa yang kita lihat tadi, informasi dari yang kita lihat. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Masih ada sisa 4 menit. Ini referensinya nanti teman-teman bisa baca langsung di buku fisiologi yang saya pakai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Insya Allah jelas, dokter. Oke. Ya sudah kalau kayak gitu, terima kasih atas perhatiannya, belajar lagi, semangat, ya sudah kalau gitu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. dokter.